Baik, kita tunggu untuk teman yang lain sambil berjalan. Nah, jadi yang kedua adalah setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu. Nah, setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, dan jabatannya. Seperti menteri, ya kan, ketika diminta keterangan maka harus ada izin dari eh, pimpinannya, gitu ya. Jadi nggak boleh ASN tuh lebih banyak untuk menjadi saksi, dia harus minta izin terlebih dahulu, ya kan. Nah, itu. Samping itu juga oke, samping itu ada juga orang yang dapat diminta pengunduran diri sebagai saksi adalah saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan, dan salah satu kepala pihak. Yang kedua, setiap orang yang karena martabatnya, nah ini yang bersama sama ini tadi. Aduh, oke. Oh, nah yang kemudian alat buktinya adalah pengakuan hakim. Nah, pengetahuan hakim, sorry, pengakuan hakim. Pengetahuan hakim adalah hal-hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Jadi dalam hal tidak termasuk pengetahuan hakim, jadi dalam hal ini tidak termasuk pengetahuan hakim hal-hal yang diberitahukan kepada hakim oleh para pihak. Pengetahuan hakim ini sangat berguna untuk menambah keyakinan hakim agar dapat memberi putusan terhadap suatu sengketa yang diadilinya. Jadi biasanya hakim akan melihat dari fakta persidangan, bagaimana dari keterangan-keterangan saksi, nah kemudian dari gugatan, nah hakim akan melakukan penemuan hukum terkait sengketa ataupun perkara yang sedang dialami. Nah, itu sangat penting pengetahuan hakim, ya kan? Ketika hakim tidak pandai membuat putusan, maka akan mencederai rasa keadilan. Nah, ada suatu ajas ataupun peribahasa mengatakan pada saat membuat putusan, hakim adalah manusia yang kesepian, yang paling kesepian di muka bumi ini. Nah, kenapa? Karena pada saat dia membuat putusan, dia tidak boleh bertanya kepada siapapun. Dia harus yakin kepada dirinya berdasarkan bukti-bukti, alat bukti yang diajukan. Nah, seperti itu dia. Bagaimana? Apakah ada yang mau siap? Itu Pak, saksi itu kalau nggak datang-datang kan itu sampai SP ke berapa dia Pak dipanggil-panggil itu Pak. Nah, untuk saksi, kita ambil dulu untuk acara perdata, tidak ada kewenangan hakim untuk memanggilnya. Semua keputusan ada di tangan para pihak. Karena sifatnya menunggu tadi. Nah, jadi para pihaklah sendiri yang bermohon kesediaan orang tersebut untuk menjadi saksi. Nah, sanksinya tidak ada.
untuk dalam hukum acara perdata. Nah, di dalam hukum acara tun, ketika ini merupakan saksi kunci, saksi mahkota di dalam perkara ini, maka hakim bisa memintanya untuk hadir. Nah, ketika tidak hadir sebanyak 3 kali, tadi ada tadi ya, nah, apabila para pihak telah memanggil secara patut ternyata tidak hadir, ya kan, maka saksi dapat didengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa. Nah, ada tadi mana dia? Nah, nih. Apabila saksi telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan hakim cukup pula alasan untuk menyangka bahwa saksi tidak sengaja, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Nah, biasanya syarat pemanggilan itu adalah 3 kali. Nah, untuk para pihak gitu, untuk saksi maka disesuaikan hakim sejauh mana urgensitasnya ataupun kepentingan saksi ini harus dihadirkan. Ketika tidak ada urgennya ataupun bukan sebagai penentu, ya udah hakim tidak akan memaksakan, begitu sekali panggil nggak hadir ya sudah. Nah, tidak ada sanksinya, tetapi dalam petun bisa setelah 3 kali dipanggil tidak hadir maka dijemput. Kenapa? Tadi saya katakan di dalam hukum acara perdata, dalam hukum acara tun, hakim harus benar-benar menggali, menemukan hukum dalam permasalahan yang sedang diperiksa. Seperti itu dia, Wahyu. Baik, tadi siapa si Ruby mau nanya? Iya Pak, kan di dalam persidangan itu kenapa Pak sering saksi dapat kena sandung kasus jadi tersangka deh Pak? Itu kenapa bisa itu Pak? Pada saat saksi dimintai keterangannya, maka saksi harus terlebih dahulu dimintai sumpahnya. Nah, makanya di dalam persidangan sebelum diperiksa, saksi akan bersumpah dulu bahwa saya, lebih kurang seperti ini lapasnya, dalam persidangan ini, ya kan, kalau yang Islam demi Allah, wallahi, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Nah, inilah kata kuncinya. Ya kan, ketika saksi itu ternyata memberikan keterangan yang tidak benar, maka ya kan, nah hakim bisa memerintahkan petugas keamanan untuk melakukan penahanan sementara kepada si saksi karena dia telah memberikan keterangan palsu. Makanya di dalam persidangan hakim akan menyampaikan, baik saksi silakan untuk menerangkan yang sebenarnya, ya kan? Apabila keterangannya tidak benar, maka ada sanksi pidana yang menanti.
yaitu ancaman hukumannya 8 tahun dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan. 8 tahun. Nah, seperti contoh lah Angelina Sonda, ya kan? Kan dia awalnya jadi saksi itu, Wisma Atlet dengan terdakwa Nazarudin. Nah, tiba-tiba dia sebagai tersangka. Kenapa? Yaitu memberikan keterangan palsu. Nah, itu dia awalnya memberikan keterangan palsu sama menerima suap juga. Makanya dia lama kena vonis. Alhamdulillah sudah bebas. Seperti itu dia, Ruby. Makanya kalau jadi saksi itu, nah, jangan mau jadi ahli bersaksi gitu ya. Nah, lebih bagus jadi saksi ahli. Nah, kalau ahli bersaksi ini tadi bayaran, ya kan? Nah, jadi hati-hati kita ketika itulah ketika kita tidak tahu ya sudah katakan tidak tahu, jangan dipaksakan harus tahu. Nah, karena akan digali terus sama para pihaknya. Itu makanya kenapa bisa saksi menjadi tersangka karena dia memberikan keterangan palsu yang tidak benar. Kenapa sebentar ya kan hal ini merugikan daripada pihak lain. Nah, seperti itu ketika mau jadi Baik Pak, saksi yang palsu. terima kasih Pak. Ya, kalau mau nggak apa-apa. Nanti nginaplah di Hotel Prodeo, ancaman hukumannya maksimal 8 tahun ya kan. Mau makan gratis ya kan. Nah, nggak apa-apa. Nah, itu dia. Jadi harus hati-hati. Ya kalau kita mengetahuinya ya sudah, kalau nggak tahu, nggak ingat, nggak tahu. Nggak cukup, jangan dipaksakan harus kita bisa menjawab itu. Nah, sakit kuning nanti jadinya. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Izin Pak, nanya Pak, itu Pak, kalau proses pemeriksaan saksi itu kenapa berhari-hari dia Pak? 1 hari gitu Pak, sampai makan nggak makan orang itu Pak. Itu kan karena menunggu giliran persidangan, ya kan? Nah, kalau di pengadilan agama itu sudah ada nomor antrian. Nah, jadi dia akan masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor antrian. Nanti akan bunyi dia bel. Ting tung katanya, nomor antrian 2. Silakan memasuki ruang sidang 2 katanya. Gitu. Barulah dia. Nah, tapi kalau dia datang jam 9, ya pasti dapat nomor antrian 30. Ya menunggulah dia. Ya kan sampai antrian dia dipanggil 30. Nah, seperti itu. Nah, di pengadilan umum untuk perdata, kenapa sering terjadi seperti itu? Karena banyaknya perkara yang ditangani oleh majelis hakimnya. Nah, satu hakim itu bisa menangani kalau di Pengadilan Negeri Medan dalam 1 hari bisa sampai 5 atau 6 perkara. Ya kan? Nah, berarti bayangkan masing-masing bawa 6 perkara saja, ada 3 hakimnya, berarti 18 perkara yang diperiksa. Kalau satu perkara saja itu memakan waktu lebih kurang 15 menit kalau dia tidak ada saksi. Nah, sementara kalau dia ada saksi, tergantung para pihaknya bertanya. Nah, bisa sampai 1 hari, 1 jam, 2 jam satu saksi. Nah, kenapa bisa sampai lama proses pemeriksaan saksi? Karena tergantung berapa jumlah saksi yang diperiksa dan sejauh mana keterangannya. Nah, kalau hakim bertanya, saksi tahu ini, nggak tahu, saksi tahu ini, nggak tahu, ya sudah, gitu dia. Jadi cepat, makanya tergantung daripada kebijakan dari pihak pengadilan untuk mengatasi efisiensi waktu ya. Kadang kasihan juga ketika seseorang menjadi saksi menunggu dia jadwal jam 10
Tiba-tiba jam 2 baru mulai, atau bahkan pada saat mau makan siang dia dipanggil. Nomor perkara para pihak, nomor perkara sekian-sekian masuk ke dalam ruang sidang sekian. Ya kan, paksa lah ditinggal dulu di kantin misalnya kan. Nah, makanya kenapa bisa memakan waktu sampai berjam-jam itu pemeriksaan saksi. Karena lawannya pasti akan bertanya secara detail. Kan sebenarnya ya tidak ada timing waktunya, sepanjang dia hadir ya sudah ditanya gitu. Apalagi perkara tipikor itu yang cukup banyak saksinya. Jadi tergantung jumlah saksi dan apa pertanyaan yang diajukan. Gitu dia. Ada lagi, ini mahasiswanya hanya si Wahyu sama si Ruby nih. Yang lainnya ya kan, si muda udah agak pasrah dia ya kan, Raja Muda. Udahlah Pak, ikut aja lah Pak ya kan. Karena jam-jam rawan ini udah ya kan, 9:30 jam-jam ngantuk nih. Kalau tatap muka saya langsung tolak ini kalau sampai ngajar sampai jam segini. Itu kalau sampai jam 8 setengah 9 mau. Karena saya belum tergabung di dalam ASDOLING, Asosiasi Dosen Keliling. Nah, jadi kalau ASDOLING itu mau sampai malam dia ngajar sampai jam 10 ada. Dulu saya kenal dosen kan di wisuda. Dari pagi sampai malam dia keliling-keliling. Ada 3 atau 4 kampus. Sampai jam 10 ngajarnya coba. Bayangkan saya dua kelas saja satu hari itu cakap-cakap udah kering kerongkongan itu kan. Nah, ini kalau online masih bisa lah ada minumnya kan. Kalau di udah tatap muka, alhamdulillah ada pengertian dari mahasiswanya kan gitu. Kalau enggak ya udah dosennya enggak. Nah, saya dulu kuliah gitu. Kami ada kasnya ya kan. Ada kasnya, digunakan kasnya itu untuk apa? Membeli minum bagi dosen yang ngajar, kemudian beli spidol, penghapus, seperti itu. Nah, jadi ya dosennya ketika ngajar nggak kehausan. Itu. Saya dulu ya pernah ngajar di lantai 4 ketika suara saya hilang butuh minum, jauh kan ke lantai 1 untuk belinya. Nah, tapi kalau mahasiswanya nyiapkan kan langsung bisa dikonsumsi. Tapi kalau tatap muka, nah nggak usah khawatir di kelas ini ada Ruby kan gitu dia. Nah, yang menyiapkan Aquanya kan gitu. Karena beliau agen daripada Aqua ya kan. Jadi nggak khawatir dosennya masuk kelas Ruby nanti nggak tatap muka. Disediakannya dibawa dari rumah, ya kan, 2 botol Aqua atau langsung 1 dus dia nanti dibawa ya. Oke, saya rasa kita padati untuk perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi nanti di minggu depan, pertemuan ke-12. Kita lihat apakah nanti melalui e-learning atau Zoom-nya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Malam Pak, terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa lagi.